Ya, viralnya lagu Siti Mawarni yang berisi keluhan warga soal maraknya peredaran sabu di Sumatera Utara direspon cepat Badan Narkotika Nasional. Ya, dalam operasi sapu bersih narkoba di Labuan Batu Utara, petugas berhasil menangkap seorang pelaku dan menetapkan satu bandar besar sebagai buronan. BNN menggerebek sebuah kampung narkoba di kawasan Aek Kanopan Timur, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Dalam operasi Sabar Bersinar 2026, petugas menangkap seorang pria berinisial RT yang diduga berperan sebagai penjaga lapak narkoba. Sementara seorang bandar berinisial WW masuk daftar DPO diburu terkait kasus narkoba dan pencucian uang. Dalam operasi ini, petugas menyita paket sabu siap edar seberat 0,9 gram. Penggerebekan ini dilakukan setelah viralnya lagu Siti Mawarni di media sosial. Namun Roy Hardi Siaahan menampik pengungkapan kasus ini bukan semata karena viral di media sosial, melainkan bentuk respon cepat atas keresahan masyarakat tentang maraknya peredaran narkoba di Sumatera Utara, khususnya daerah Labuhan Batu. Keseriusan BNN juga berlanjut atas fenomena yang marak saat masyarakat merasa antipati dan marak dengan banyaknya bandar narkoba di beberapa wilayah provinsi, termasuk disuarakannya lagu Siti Mawarni. Kepala BNN RI memandang perlu membentuk Satgas dengan menggelar operasi dengan sandi Operasi Sabar Bersinar 2026. Sasaran kegiatan dari operasi ini adalah penindakan terhadap beberapa wilayah prioritas kampung narkoba dan kampung lainnya di Indonesia, termasuk kampung narkoba yang tersebut dalam lagu tersebut di wilayah Labuan Batu. Sepanjang operasi Sabar Bersinar April hingga Mei 2026, BNN sudah berhasil menangkap 31 tersangka dan menyita ratusan kilogram narkotika dengan nilai ekonomi mencapai 211 miliar rupiah. Polres Jakarta Utara berhasil mengungkap 4 kasus pencurian dengan pemberatan dan kekerasan di Jakarta Utara dalam kurun waktu 2 pekan. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil menangkap 7 orang tersangka dan sejumlah barang bukti. Viral, kasus pencurian dengan cara mematahkan stang sepeda motor milik warga yang terparkir di depan rumahnya di Kebun Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara berhasil diungkap polisi. Setelah mendapatkan laporan dari korban, tim Reskrim Polres Jakarta Utara meringkus 2 pelaku di kawasan Legoa, Koja, dan Cilincing, Jakarta Utara. Namun, saat diminta menunjukkan penada hasil curiannya, pelaku melarikan diri, sehingga polisi memberi tindakan tegas dan terukur di kaki para pelaku. Polres Jakarta Utara juga berhasil mengungkap 4 kasus dengan 7 tersangka beserta barang buktinya. Kami berhasil mengungkap 8 LP atau 8 kasus yang bisa kami ungkap, yang antara lain terkait dengan curanmor, kemudian pencurian dengan pemberatan, kemudian pencurian dengan kekerasan atau curas. Kini ke-7 pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara hingga 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal beraksi hingga menjatuhkan sepeda motor incaran, komplotan pelaku curanmor beratribut ojek online kabur dikejar warga. Modus pelaku berpura-pura membeli voucher di konter pulsa. Dua pria berboncengan sepeda motor terekam kamera CCTV saat mendatangi konter pulsa di Jalan Utan Panjang Barat 2, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria berjaket coklat mendekati etalase konter dengan maksud menukar voucher yang telah dibelinya. Sementara rekannya berjaket ojol tetap menunggu di atas sepeda motor.
Rupanya, aksi menukar voucher pulsa hanya akal-akalan pelaku untuk mencuri sepeda motor yang terparkir di depan konter dengan kunci yang masih menempel di kendaraan. Namun upaya pencurian diketahui penjaga konter yang sontak berteriak meminta pertolongan. Panik dengan teriakan korban, pelaku langsung kabur usai menjatuhkan sepeda motor incarannya. Meski sempat dikejar oleh sejumlah warga, sayangnya kedua pelaku berhasil lolos dari kejaran warga. Sudah berapa lama dia datang lagi sama temannya nih motor, mepet motor tuh dijajarin. Nah dia pura-pura nukar voucher, salah beli. Motor ditukar dan teman yang di motor ngambil tuh kunci yang ketinggalan. Baru eksekusi kebetulan kelihatan sama ponakan di dalam teriakin. Motornya nggak sempat dijatuh. Aksi pencurian di kawasan tersebut bukanlah kali pertama terjadi. Warga mengaku di daerahnya rawan akan aksi curanmor. Para pelaku bahkan kerap membawa senjata api untuk menakuti warga. Dari Jakarta, Radisa Jaya, A-News melaporkan. Sekelompok remaja panik kocar-kacir saat polisi membubarkan tempat nongkrong yang dicurigai terlibat tawuran. Bahkan diantaranya terjatuh ke dalam kali berlumpur. Para remaja ini kocar-kacir tancap gas saat polisi menyatroni tempat nongkrong mereka. Bahkan diantaranya panik hingga terjatuh dan tak berkutik saat diamankan polisi. Saking paniknya nih, salah satu di antara mereka tercebur ke dalam kali yang berlumpur. Para remaja ini dicurigai akan terlibat aksi tawuran setelah petugas menemukan senjata tajam di lokasi mereka nongkrong. Tempat nongkrong tadi dilakukan pemeriksaan, ternyata benar kebetulan kedapatan beberapa benda tajam yang diduga akan digunakan untuk melakukan hal-hal yang tidak bagus. Waduh, nongkrong kok bawa senjata tajam? Buat apa ya? Kini polisi terus meningkatkan patroli malam hingga dini hari untuk mencegah tawuran dan kriminalitas jalanan yang melibatkan remaja. Warga juga dihimbau nih untuk melaporkan aktivitas kriminalitas melalui layanan darurat kepolisian 110. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, A-News melaporkan. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, nggak pakai ribet di okezone.com.